Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Cerita Irfa. Senang sekali rasanya bisa kembali menemani waktu santai Anda dengan suguhan kisah yang penuh emosi dan misteri. Sebelum kita masuk ke dalam alur cerita yang akan menggetarkan hati ini, yuk, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan setiap babak terbaru dari kisah-kisah kami. Jangan lupa juga untuk meramaikan kolom komentar. Ya, tuliskan nama, asal kota, dan kata hadir sebagai tanda bahwa sahabat setia channel Cerita Irfa sudah siap menyimak. Saya sangat ingin tahu dari mana saja kalian berasal. Mari kita bangun kebersamaan di sini sambil mempersiapkan diri untuk menyelami rahasia besar dalam judul terbaru kita. Gema yang tak pernah padam. Mari kita mulai ceritanya. Suasana malam itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya, seolah dinding-dinding rumah besar itu menyimpan rahasia yang tidak sanggup diucapkan oleh penghuninya. Arini berbaring diam di atas tempat tidur mewahnya, namun matanya sama sekali tidak bisa terpejam. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan ombak besar yang menghantam kapal setahun lalu kembali menghantuinya, membawa pergi separuh jiwanya yang bernama Gilang. Penyesalan itu masih terasa basah di dadanya, seperti luka yang tidak pernah dibiarkan mengering. Di sampingnya, Baskara tertidur dengan sangat tenang, sebuah ketenangan yang terkadang membuat Arini merasa asing dengan suaminya sendiri. Bagaimana bisa seorang ayah tidur sebegitu nyenyaknya sementara kamar anak mereka di ujung lorong itu kini hanya dihuni oleh debu dan kesunyian yang mencekam. Arini sering merasa bahwa sejak kecelakaan itu, ada tembok kaca yang tidak terlihat namun sangat tebal yang memisahkan dirinya dengan sang suami. Tepat saat jarum jam dinding di kamar itu beradu di angka 12 malam, sebuah fenomena aneh terjadi. Suasana yang tadinya hening seketika berubah menjadi sangat berat. Telinga Arini menangkap sebuah getaran suara yang sangat tipis, nyaris seperti embusan angin, namun ia sangat mengenal frekuensi suara itu. Ibu, tolong ibu. Arini tersentak hingga tubuhnya terduduk tegak di atas kasur. Jantungnya berdegup sangat kencang, memukul-mukul rongga dadanya hingga ia merasa sesak. Ia menatap ke sekeliling kamar yang temaram, mencari sumber suara itu. Namun, Baskara tetap tidak bergerak sedikit pun, napasnya masih teratur dan berat. Arini mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin hanya manifestasi dari kerinduannya yang sudah melampaui batas kewajaran. Ia kembali mencoba membaringkan tubuhnya, tetapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan penuh dengan isak tangis yang tertahan. Suara itu berasal dari arah pintu kamar mereka. Dengan tangan yang gemetar hebat, Arini menyibak selimutnya. Ia melangkah turun dari tempat tidur tanpa alas kaki, merasakan dinginnya lantai marmer yang seolah menusuk hingga ke tulang. Setiap langkah yang ia ambil menuju pintu terasa begitu berat, seolah-olah ada kekuatan gaib yang menahan kakinya untuk tidak mendekat. Namun, naluri seorang ibu jauh lebih kuat daripada rasa takut manapun di dunia ini. Ketika tangannya menyentuh gagang pintu yang dingin, ia sempat ragu sejenak. Jika ia membuka pintu ini dan tidak menemukan siapapun, maka ia harus mengakui bahwa ia mungkin sudah kehilangan akal sehatnya. Namun, jika suara itu nyata, siapa yang ada di luar sana? Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, Arini memutar kunci dan menarik pintu itu sedikit demi sedikit. Lorong rumah yang panjang itu tampak begitu gelap dan mengancam. Lampu kristal yang biasanya menyala terang kini sengaja dimatikan oleh Baskara dengan alasan penghematan. Arini melangkah keluar ke koridor, menatap ke arah kamar Gilang yang berada di ujung lorong. Pintu kamar itu tampak kokoh dan tertutup rapat sejak hari pemakaman simbolis yang mereka lakukan setahun lalu. Tiba-tiba, Arini melihat sebuah bayangan kecil melintas di ujung koridor, masuk ke dalam kegelapan menuju arah dapur. Bayangan itu sangat mirip dengan postur tubuh Gilang saat ia masih hidup. Arini tidak bisa lagi menahan dirinya. Ia berlari mengejar bayangan itu sambil membisikkan nama anaknya berkali-kali. Namun, saat ia sampai di ruang tengah, bayangan itu menghilang begitu saja di balik bayang-bayang furnitur yang besar. Arini berdiri mematung di tengah ruangan yang sunyi. Ia merasa seperti sedang berada di dalam labirin mimpi yang tidak berujung. Namun, perhatiannya teralih ketika ia melihat sesuatu yang aneh di lantai, tepat di depan pintu dapur. Sebuah mainan robot-robotan kecil yang sudah patah salah satu lengannya tergeletak di sana. Arini berlutut dan mengambil mainan itu dengan tangan gemetar. Ia sangat ingat bahwa mainan ini adalah barang kesayangan Gilang yang seharusnya sudah dikubur bersama barang-barang lainnya sebagai kenangan. Bagaimana mungkin mainan ini bisa ada di sini dalam keadaan bersih, tanpa debu sedikit pun? Arini mendekap mainan itu ke dadanya. Tangisnya pecah namun ia berusaha tidak mengeluarkan suara.
Ia merasa ada kehadiran seseorang di rumah ini, seseorang yang sedang mengawasinya dari kegelapan. Tiba-tiba, sebuah tangan besar mencengkeram bahu Arini dari belakang, membuatnya menjerit kecil karena terkejut. Itu adalah Baskara. Wajah suaminya tampak sangat pucat di bawah sinar bulan yang masuk dari jendela, namun ada kilatan aneh di matanya yang membuat Arini merasa tidak nyaman. Baskara bertanya dengan suara yang sangat rendah namun menekan, apa yang sedang dilakukan Arini di dapur pada jam seperti ini? Arini menunjukkan mainan itu kepada suaminya, mencoba menjelaskan tentang suara yang ia dengar dan bayangan yang ia lihat. Namun, bukannya memberikan simpati, Baskara justru merebut mainan itu dengan kasar dan mengatakan bahwa Arini hanya sedang berhalusinasi lagi. Ia bersikeras bahwa mainan itu mungkin tertinggal di salah satu sudut rumah dan ditemukan oleh kucing atau terjatuh karena getaran. Arini menatap suaminya dengan penuh kecurigaan. Ada sesuatu yang tidak sinkron antara kata-kata Baskara dengan ekspresi wajahnya yang tampak sangat waspada. Baskara terus mendesak Arini untuk kembali ke kamar dan meminum obat penenangnya. Arini pun hanya bisa menurut, meski pikirannya terus berputar. Saat mereka berjalan kembali ke kamar, Arini sempat menoleh ke arah gudang belakang yang terletak cukup jauh dari bangunan utama. Di sana, ia melihat sebuah cahaya kecil berkedip dari balik celah pintu gudang yang selalu digembok oleh Baskara. Cahaya itu hanya muncul sekilas sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Hati Arini mencelos, ia menyadari bahwa kebenaran tentang kematian anaknya mungkin tidak sesederhana yang diceritakan oleh suaminya selama ini. Di dalam kamar, Arini berpura-pura tidur sementara Baskara kembali membaringkan tubuhnya di sampingnya. Arini bisa merasakan bahwa suaminya juga tidak benar-benar tidur. Baskara beberapa kali mengubah posisi tidurnya dan sesekali menghela napas panjang seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat. Arini menggenggam erat mainan robot yang berhasil ia ambil kembali secara diam-diam tadi. Ia berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan berhenti sampai ia menemukan jawaban atas semua keganjilan ini. Jika memang Gilang sudah meninggal, lalu siapa yang memanggilnya setiap jam 12 malam? Dan mengapa Baskara tampak begitu ketakutan jika Arini mulai mencari tahu lebih dalam? Malam itu, di balik selimut tebalnya, Arini memulai sebuah rencana besar untuk mengungkap tabir gelap yang menyelimuti rumah mereka. Suasana semakin mencekam ketika angin malam bertiup kencang, menggoyang dahan-dahan pohon di luar jendela, hingga menciptakan bayangan yang menakutkan di dinding kamar. Arini merasa seolah-olah seluruh rumah ini sedang bekerja sama dengan Baskara untuk menyembunyikan sesuatu darinya. Namun, suara bisikan, "Ibu," yang terakhir ia dengar sebelum menutup mata tadi memberikan kekuatan baru baginya. Itu bukan suara hantu, itu adalah suara kehidupan yang meminta pertolongan. Arini tahu bahwa mulai besok, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia harus menjadi detektif di rumahnya sendiri, berhadapan dengan suaminya yang kini terasa seperti orang asing yang paling berbahaya dalam hidupnya. Pagi hari menyapa rumah besar itu dengan suasana yang kaku dan penuh kecurigaan. Arini terbangun dengan perasaan yang jauh lebih lelah dibandingkan saat ia hendak tidur. Matanya yang sembab tidak bisa menyembunyikan sisa-sisa tangis dan ketegangan semalam. Di meja rias, ia melihat Baskara sudah berpakaian rapi dengan setelan kantornya, tampak sangat sibuk menata dasi di depan cermin. Suaminya itu bersikap seolah-olah kejadian di lorong jam 12 malam tadi tidak pernah terjadi. Ia hanya menyapa Arini dengan anggukan kecil dan senyum yang terasa sangat dipaksakan, lalu segera berpamitan dengan alasan ada rapat penting yang tidak bisa ditunda. Arini hanya terdiam, mematung di atas tempat tidur sambil memandangi punggung suaminya yang menghilang di balik pintu. Begitu deru mobil Baskara menjauh dari halaman, Arini segera bangkit. Ia merasa ini adalah kesempatan emas untuk memulai penyelidikannya tanpa pengawasan. Langkah pertamanya adalah menuju koridor panjang tempat ia menemukan robot mainan semalam. Ia berlutut di lantai, meraba permukaan marmer yang dingin, berharap menemukan jejak lain. Matanya tertuju pada pintu kamar Gilang yang terkunci rapat. Sejak pemakaman itu, Baskara memang melarang siapapun masuk ke sana, bahkan asisten rumah tangga sekalipun, dengan alasan ingin menjaga kenangan Gilang agar tidak terusik. Namun, kini larangan itu terasa seperti upaya untuk menutupi sesuatu. Arini mencoba memutar gagang pintunya berkali-kali, namun gembok besar yang terpasang di sana tetap bergeming. Rasa penasaran yang membakar membuat Arini teringat pada area gudang di belakang rumah yang semalam sempat memperlihatkan cahaya misterius. Ia melangkah menuju bagian belakang rumah, melewati taman yang sudah lama tidak terawat sejak kematian Gilang. Rumput liar mulai tumbuh tinggi, menutupi jalan setapak menuju bangunan gudang yang terpisah dari bangunan utama.
Sesampainya di depan pintu gudang, Arini kembali menemukan gembok yang serupa dengan yang ada di kamar Gilang. Namun, kali ini ia melihat ada sesuatu yang ganjil di tanah yang becek karena sisa embun pagi. Ada bekas jejak kaki orang dewasa yang sangat jelas menuju ke arah jendela kecil di samping gudang. Dan yang lebih mengejutkan, ada bekas seretan benda berat di sana. Arini mencoba mengintip melalui celah jendela kayu yang sudah lapuk. Ruangan di dalam tampak sangat gelap, namun hidungnya menangkap aroma yang sangat aneh. Campuran antara bau obat pembersih lantai yang sangat menyengat dan aroma makanan yang masih baru. Bagaimana mungkin sebuah gudang yang katanya tidak pernah dibuka memiliki bau makanan segar? Saat ia mencoba menajamkan penglihatannya ke sudut ruangan, ia melihat sebuah kain penutup besar yang menutupi sesuatu yang sangat tinggi dan lebar. Ia menduga itu adalah tumpukan perabotan lama, namun bentuknya terlalu rapi untuk sekadar barang rongsokan. Tiba-tiba, suara dering telepon rumah yang sangat keras memecah keheningan, membuat Arini terlonjak kaget dan hampir terjatuh ke semak-semak. Ia berlari kembali ke dalam rumah untuk mengangkat telepon. Ternyata itu adalah telepon dari Bei Lastri, pengasuh setia Gilang sejak bayi yang tiba-tiba dipecat oleh Baskara 1 minggu setelah kecelakaan kapal itu. Suara Bei Lastri terdengar sangat ketakutan dan berbisik-bisik. "Ibu, saya harus bicara. Saya tidak tenang selama ini." Suara Bei Lastri bergetar di seberang telepon. Arini langsung merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia meminta Bei Lastri untuk menceritakan apa yang diketahuinya. Bei Lastri bercerita bahwa pada malam sebelum ia dipecat, ia sempat melihat Bapak, panggilan untuk Baskara, membawa sebuah bungkusan besar berisi peralatan medis dan beberapa tabung oksigen ke arah gudang belakang. Bei Lastri juga sempat mendengar suara anak kecil yang merintih dari dalam sana, namun saat ia mencoba bertanya, Baskara langsung memarahinya dan mengusirnya dari rumah malam itu juga tanpa pesangon yang layak. Informasi dari Bei Lastri seperti petir di siang bolong bagi Arini. Segala kepingan misteri mulai terasa saling terhubung, meski gambaran besarnya masih sangat kabur dan mengerikan. Arini bertanya mengapa Bei Lastri baru memberitahunya sekarang, dan wanita tua itu mengaku bahwa selama ini ia diancam oleh orang suruhan Baskara, agar tetap tutup mulut jika ingin keluarganya di kampung tetap aman. Arini menutup telepon dengan tangan yang dingin seperti es. Ia menatap ke arah foto keluarga di dinding ruang tamu, di mana Gilang tampak tersenyum lebar di antara dirinya dan Baskara. Ia mulai menyadari bahwa suami yang selama ini ia cintai dan ia anggap sebagai sandaran hidup, mungkin adalah dalang di balik sandiwara yang sangat kejam. Arini memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia mulai menggeledah ruang kerja pribadi Baskara yang biasanya sangat terlarang untuk ia masuki. Ia mencari kunci gembok atau dokumen apapun yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam laci meja yang terkunci, ia berhasil mencongkelnya menggunakan penggaris besi. Di sana, ia tidak menemukan kunci, melainkan sebuah map hitam berisi dokumen asuransi jiwa atas nama Gilang. Arini membaca dengan teliti dan betapa terkejutnya ia saat melihat tanggal klaim asuransi itu diajukan. Baskara mengajukan klaim hanya 3 hari setelah kecelakaan terjadi, bahkan sebelum tim penyelamat secara resmi menghentikan pencarian jasad Gilang. Nilai klaimnya sangat fantastis, cukup untuk melunasi seluruh hutang perusahaan Baskara yang ternyata sedang diambang kebangkrutan. Rasa mual seketika menyerang Arini. Ia terduduk di kursi kerja Baskara dengan tubuh lemas. Apakah mungkin suaminya tega memalsukan kematian anak mereka sendiri hanya demi uang? Namun jika Gilang benar-benar masih hidup, di mana dia sekarang? Dan mengapa ia harus disembunyikan dalam kegelapan? Arini teringat kembali pada suara bisikan yang memanggilnya setiap tengah malam. Ia kini yakin bahwa itu bukan halusinasi, melainkan upaya putus asa dari anaknya untuk bisa kembali ke pelukannya. Arini mengepalkan tangannya dengan kuat. Ia harus mencari cara untuk membuka pintu gudang itu malam ini, tepat saat jam 12 malam kembali berdentang, tidak peduli apapun risiko yang harus ia hadapi. Menjelang sore, Baskara pulang ke rumah dengan raut wajah yang tampak lebih ceria dari biasanya. Ia membawa sebungkus makanan kesukaan Arini dan mencoba bersikap romantis. Namun, bagi Arini, setiap perhatian yang diberikan Baskara kini terasa seperti racun yang terbungkus gula. Ia harus berpura-pura tenang dan tersenyum, meski hatinya berteriak ingin mencengkeram kerah baju suaminya dan menuntut jawaban. Selama makan malam, Arini terus memperhatikan gerak-gerik Baskara. Ia melihat suaminya beberapa kali melirik ke arah jam dinding dengan gelisah. Setelah makan selesai, Baskara bergegas menuju ke arah belakang dengan alasan ingin memeriksa mesin air yang rusak. Arini tahu itu adalah alasan palsu. Dari balik tirai jendela dapur,
Ia melihat Baskara berjalan cepat menuju gudang belakang dengan membawa sebuah tas kecil yang tampak berat. Rahasia di balik pintu gudang itu sudah sangat dekat. Dan Arini bersumpah malam ini ia akan meruntuhkan semua kebohongan yang telah merampas kebahagiaannya selama setahun terakhir. Malam semakin larut, menyisakan keheningan yang menyesakkan di dalam rumah besar itu. Setelah melihat Baskara pergi ke arah gudang dengan tas misteriusnya, Arini tidak bisa lagi tinggal diam. Ia kembali ke kamar dengan langkah terburu-buru, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu liar. Di dalam kepalanya, suara Bei Lastri dan angka-angka dari dokumen asuransi itu terus berputar seperti kaset rusak. Ia harus menemukan bukti yang lebih kuat, sesuatu yang tidak bisa dibantah lagi oleh Baskara. Arini kemudian teringat pada satu hal yang selama ini luput dari perhatiannya, yaitu rekaman CCTV di rumah mereka. Baskara selalu mengatakan bahwa sistem CCTV rusak tepat pada hari kecelakaan itu terjadi, namun Arini mulai meragukan setiap kata yang keluar dari mulut suaminya. Arini menyelinap ke ruang bawah tangga, tempat di mana mesin perekam CCTV disimpan. Ia mendapati kotak hitam itu terkunci rapat, namun keberuntungan sedang berpihak padanya. Karena keterburu-buruan Baskara saat pulang tadi, kunci kecil yang biasanya tergantung di gantungan kunci mobil suaminya tertinggal di atas meja konsol dekat pintu masuk. Dengan tangan gemetar, Arini memasukkan kunci itu ke lubang gembok kotak DVR. Klik. Pintu kotak terbuka. Arini segera menghubungkan monitor kecil di sana dan mulai menggeledah data rekaman setahun yang lalu. Ia mencari tanggal nahas saat Gilang dikabarkan hilang di pelabuhan. Jari-jarinya menari di atas tombol kendali, memutar balik waktu hingga ia menemukan rekaman pada pagi hari sebelum keberangkatan mereka. Mata Arini terbelalak saat melihat layar monitor. Di sana, terekam dengan jelas bagaimana Baskara menggendong Gilang yang tampak terkulai lemas, seolah sedang pingsan atau dibius, masuk ke dalam sebuah mobil box yang bukan milik keluarga mereka, beberapa jam sebelum mereka seharusnya berangkat ke pelabuhan. Padahal, saat itu Baskara mengatakan pada Arini bahwa Gilang sudah berangkat lebih dulu bersama supir. Arini menutup mulutnya agar jeritan histeris tidak keluar. Air matanya jatuh membasahi panel kontrol. Kebenaran itu kini terpampang nyata di depan matanya. Gilang tidak pernah sampai ke kapal itu. Kecelakaan kapal yang terjadi hanyalah sebuah kebetulan tragis yang dimanfaatkan Baskara untuk melenyapkan jejak anaknya secara administratif. Rasa muak yang luar biasa membuat Arini hampir terjatuh. Ia merasa sedang hidup bersama seorang monster selama setahun ini. Namun, ia tidak boleh menyerah sekarang. Ia terus memutar rekaman ke tanggal-tanggal berikutnya, mencari tahu kapan Gilang dibawa kembali ke rumah ini. Hingga akhirnya, ia menemukan rekaman dari 2 minggu yang lalu. Pada pukul 2 dini hari, terekam sebuah bayangan kecil yang keluar dari gudang belakang dengan tangan terikat, dipandu oleh Baskara menuju area ruang bawah tanah yang selama ini Arini kira hanya tempat pipa air. Arini kini sadar bahwa ada akses rahasia dari dalam rumah yang menuju ke area gudang tersebut. Ia harus mencari tahu di mana pintu rahasia itu berada. Saat sedang asyik meneliti rekaman, suara langkah kaki berat terdengar menuruni tangga. Arini dengan sigap mematikan monitor dan mengunci kembali kotak DVR. Ia bersembunyi di balik lemari besar tepat saat Baskara melintas di ruang tengah. Cahaya lampu dari ruang tengah memperlihatkan wajah Baskara yang tampak sangat kusut dan penuh keringat. Suaminya itu membawa sebuah kantong plastik berisi sisa makanan dan beberapa botol air mineral kosong. Arini memperhatikan dengan saksama kemana Baskara pergi. Suaminya tidak menuju ke pintu belakang, melainkan masuk ke dalam ruang kerja pribadinya dan mengunci pintu dari dalam. Arini menunggu beberapa saat sebelum akhirnya mendekati pintu ruang kerja itu. Ia menempelkan telinganya ke kayu pintu yang tebal. Terdengar suara gesekan benda berat, seperti rak buku yang digeser. Setelah itu, suasana kembali hening. Arini mencoba memutar gagang pintu, namun tentu saja terkunci. Ia kini yakin bahwa pintu rahasia menuju ruang bawah tanah itu berada di dalam ruang kerja Baskara. Ia harus mencari cara untuk masuk ke sana saat Baskara tidak ada. Namun, pikirannya kembali terusik oleh kenyataan pahit lainnya. Jika Baskara memalsukan kematian Gilang demi asuransi, mengapa ia tetap menyimpan Gilang di sini? Mengapa tidak benar-benar melenyapkannya atau mengirimnya jauh? Apakah masih ada sisa kasih sayang di hati suaminya? Ataukah Gilang disimpan sebagai jaminan untuk sesuatu yang lebih besar? Tiba-tiba, Arini teringat pada Dr. Bram, sahabat karib Baskara yang memberikan surat pernyataan kematian Gilang secara medis saat itu. Dr. Bram adalah satu-satunya orang yang memiliki akses terhadap dokumen rumah sakit dan bisa memanipulasi data kematian.
Arini segera mencari ponselnya dan mencari nomor Dokter Bram di daftar kontak lama. Ia menelepon dokter itu dengan nomor yang tidak dikenal agar tidak dicurigai. Saat telepon diangkat, Arini langsung berbicara dengan nada tegas dan dingin. Dokter Bram, aku tahu apa yang kamu dan Baskara lakukan pada Gilang. Aku punya rekaman CCTV-nya. Jika kamu tidak ingin aku melaporkan ini ke polisi sekarang juga, temui aku besok pagi di kafe dekat rumah sakit. Ucap Arini tanpa memberikan kesempatan bagi lawan bicaranya untuk menjawab. Di seberang sana, terdengar napas Dokter Bram yang memburu. Ia tidak membantah. Ia hanya terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab dengan suara gemetar bahwa ia akan datang. Jawaban itu adalah konfirmasi terakhir yang Arini butuhkan. Segalanya kini menjadi terang benderang. Suaminya dan sahabatnya telah bekerja sama melakukan kejahatan yang melampaui batas kemanusiaan. Arini kembali ke kamar dengan tubuh yang terasa sangat kaku. Ia berbaring di tempat tidur tepat sebelum Baskara kembali masuk ke kamar. Suaminya itu langsung menuju kamar mandi, dan Arini bisa mendengar suara air pancuran yang deras, seolah Baskara sedang mencoba mencuci bersih dosa-dosanya. Malam itu, Arini tidak lagi mendengar suara bisikan, "Ibu," di jam 12 malam. Mungkin Gilang sudah terlalu lelah untuk memanggil, atau mungkin keberadaan Baskara di gudang tadi telah membungkamnya. Namun, ketiadaan suara itu justru membuat Arini semakin ketakutan. Ia takut Gilang berada dalam kondisi kesehatan yang buruk karena disekap di tempat yang tidak layak selama setahun. Arini mengepalkan tangannya di balik selimut, memeluk erat robot mainan yang ia temukan kemarin. Ia berjanji bahwa fajar esok bukan hanya akan membawa matahari, tapi juga akan membawa kebenaran yang akan menghancurkan tembok kebohongan Baskara. Ia harus tetap tenang, ia harus bermain rapi seperti seorang aktor dalam sinetron kehidupan yang nyata ini, hingga saatnya tiba untuk merebut kembali putra tercintanya dari tangan sang monster. Pagi harinya, suasana di dalam rumah terasa sangat mencekam bagi Arini, meski dari luar semuanya tampak normal. Arini memperhatikan Baskara yang sedang sarapan dengan lahap, seolah-olah beban rahasia besar yang disembunyikannya tidak berpengaruh pada nafsu makannya. Arini mencoba bersikap setenang mungkin, meskipun tangannya sedikit bergetar saat menuangkan kopi ke cangkir suaminya. Ia harus menjaga sandiwara ini setidaknya sampai ia bertemu dengan Dokter Bram. Begitu Baskara berangkat kerja dengan mobilnya, Arini segera bersiap. Ia mengenakan pakaian yang tidak mencolok dan menutupi wajahnya dengan kacamata hitam, lalu bergegas menuju kafe yang sudah dijanjikan. Pikirannya tidak tenang, ia terus membayangkan kondisi Gilang yang mungkin saja sedang menderita di ruang bawah tanah yang pengap itu. Sesampainya di kafe, Arini melihat Dokter Bram sudah duduk di sudut ruangan yang paling gelap. Wajah pria itu tampak pucat pasi, matanya bergerak gelisah ke sana kemari seolah takut ada orang yang mengenalnya. Begitu Arini duduk di hadapannya, Bram langsung menunduk. Tidak berani menatap mata wanita yang selama ini sudah ia anggap seperti saudaranya sendiri. Arini tidak ingin berbasa-basi lagi. Ia langsung meletakkan ponselnya di atas meja yang berisi cuplikan foto dari rekaman CCTV semalam. Dokter Bram menghela napas panjang, bahunya merosot seolah beban yang selama ini ia pikul akhirnya runtuh. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia mulai menceritakan segalanya. Ia mengaku bahwa Baskara memang memaksanya untuk memasukkan sertifikat kematian tersebut karena Baskara terjerat hutang miliaran rupiah kepada rentenir yang mengancam nyawa keluarga mereka. Dokter Bram menjelaskan bahwa Baskara sebenarnya tidak berniat membunuh Gilang. Rencana awal Baskara adalah menyembunyikan Gilang sampai uang asuransi cair. Lalu mereka akan pindah ke luar negeri dan memulai hidup baru dengan identitas palsu. Namun, rencana itu menjadi berantakan karena proses pencairan asuransi ternyata jauh lebih rumit dan memakan waktu lama. Selama setahun ini, Gilang disekap di sebuah ruangan kedap suara yang dibangun Baskara di bawah gudang belakang. Bram juga mengatakan bahwa ia sering diminta datang secara diam-diam melalui pintu rahasia di ruang kerja Baskara untuk memeriksa kesehatan Gilang. Arini merasa dunianya seolah berputar mendengar penjelasan itu. Ia merasa sangat mual membayangkan anaknya sendiri diperlakukan seperti tawanan oleh ayahnya kandungnya sendiri demi selembar kertas asuransi. Kemarahan Arini meledak, namun ia berusaha menahan suaranya agar tidak menarik perhatian pengunjung kafe lainnya. Bagaimana mungkin kamu tega melakukan ini pada anak sekecil itu? Bram, kamu seorang dokter. Kamu punya sumpah, desis Arini dengan air mata yang mulai mengenangi matanya. Bram hanya bisa meminta maaf dan mengatakan bahwa ia juga diancam oleh Baskara. Baskara menyimpan bukti malpraktik yang pernah dilakukan Bram di masa lalu, sehingga Bram tidak punya pilihan selain menuruti kemauan gila sahabatnya itu.
Arini kemudian menanyakan tentang kondisi fisik Gilang. Bram menjawab bahwa Gilang sangat lemah karena kekurangan sinar matahari dan nutrisi yang cukup. Namun secara medis ia masih bisa pulih jika segera dibawa keluar dari tempat mengerikan itu. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Arini meninggalkan Bram begitu saja tanpa mempedulikan permintaan maaf pria itu yang terus-menerus. Ia pulang ke rumah dengan tekad yang bulat. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Namun, kepulangannya disambut oleh pemandangan yang tidak menyenangkan. Bei Lastri, pengasuh lama yang sempat meneleponnya, terlihat sedang berdiri di depan pagar rumah dengan wajah cemas. Bei Lastri menceritakan bahwa ia baru saja diikuti oleh seorang pria berbadan besar saat sedang menuju pasar. Arini menyadari bahwa Baskara mungkin sudah mulai curiga bahwa ada orang yang mencoba membocorkan rahasianya. Arini segera membawa Bei Lastri masuk ke dalam rumah agar lebih aman, meskipun ia tahu rumah ini pun sebenarnya tidak lagi aman bagi siapapun. Di dalam rumah, Bei Lastri memberikan sebuah bungkusan kecil yang ia temukan di depan pintu rumahnya pagi tadi. Di dalamnya terdapat sebuah surat kaleng yang berisi ancaman agar Bei Lastri tidak lagi mencampuri urusan keluarga Baskara. Arini semakin yakin bahwa Baskara telah memasang mata-mata untuk memantau setiap gerak-gerik orang-orang di sekitarnya. Arini meminta Bei Lastri untuk tetap berada di kamar tamu dan mengunci pintu dari dalam. Sementara itu, Arini kembali masuk ke ruang kerja Baskara. Ia mencoba mencari cara untuk membuka pintu rahasia yang disebutkan oleh Bram tadi. Ia meraba setiap inci dinding kayu dan rak buku yang ada di ruangan itu, berharap menemukan tombol atau tuas yang tersembunyi. Setelah mencari selama hampir 1 jam, mata Arini tertuju pada sebuah miniatur kapal pinisi yang diletakkan di rak buku paling atas. Ia teringat bahwa Gilang sangat menyukai miniatur itu. Saat ia mencoba menggeser miniatur tersebut, terdengar suara klik yang halus dari balik dinding. Perlahan, rak buku besar itu bergeser ke samping, menyingkap sebuah lorong gelap yang menuju ke bawah tanah. Aroma pengap dan bau obat-obatan yang tajam langsung menusuk hidung Arini, persis seperti yang ia cium di gudang belakang sebelumnya. Arini mengambil senter kecil dari laci meja dan mulai menuruni tangga beton yang dingin itu dengan sangat hati-hati. Setiap anak tangga yang ia pijak seolah membawa ia semakin dalam ke jantung pengkhianatan suaminya. Di ujung tangga, terdapat sebuah pintu besi kecil yang terkunci dari luar. Arini menempelkan telinganya ke pintu itu dan mendengar suara rintihan lemah yang sangat ia kenali. Itu adalah suara Gilang. Arini mencoba memanggil nama anaknya dengan suara berbisik agar tidak memicu keributan. "Gilang, sayang, ini ibu. Ibu datang untuk menjemputmu," ucap Arini sambil terisak. Namun, pintu itu terlalu kuat untuk dibuka dengan tangan kosong. Arini menyadari bahwa kunci pintu ini pasti dibawa oleh Baskara ke kantornya. Tiba-tiba, ia mendengar suara mobil masuk ke halaman rumah. Itu adalah suara mobil Baskara yang pulang jauh lebih awal dari biasanya. Arini panik. Ia segera menutup kembali rak buku rahasia itu dan mencoba bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Baskara masuk ke dalam rumah dengan wajah yang sangat marah. Ia langsung menuju ke ruang kerja dan menemukan Arini sedang berdiri di sana dengan wajah yang pucat. Baskara menatap Arini dengan penuh kecurigaan. Matanya menyapu ke seluruh ruangan untuk mencari tanda-tanda apakah ada sesuatu yang telah disentuh. Arini mencoba beralasan bahwa ia hanya sedang mencari buku lama untuk dibaca agar tidak merasa bosan. Namun, Baskara tidak percaya begitu saja. Ia melangkah mendekati Arini dan mencengkeram pergelangan tangannya dengan sangat kuat. "Jangan pernah coba-coba membohongiku, Arini. Aku tahu kamu sudah bertemu dengan Bram hari ini," ucap Baskara dengan nada suara yang sangat dingin dan mengancam. Arini hanya bisa terdiam, menyadari bahwa kini ia sedang berhadapan langsung dengan sosok monster yang selama ini bersembunyi di balik topeng suaminya yang penyayang. Cengkeraman tangan Baskara di pergelangan tangan Arini terasa begitu menyakitkan, seolah tulang-tulangnya akan remuk saat itu juga. Mata suaminya yang biasanya terlihat teduh kini memancarkan kilatan kebencian dan ketakutan yang bercampur aduk. Arini berusaha melepaskan diri, namun tenaga Baskara jauh lebih kuat. Suasana di dalam ruang kerja itu seketika menjadi sangat mencekam. Hanya suara napas Baskara yang memburu yang terdengar di antara keheningan yang menyesakkan. Baskara menyeret Arini menuju kursi kayu di sudut ruangan dan memaksanya duduk di sana. Ia berdiri di depan istrinya seperti seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis mati. Sementara Arini hanya bisa menatap suaminya dengan tatapan yang penuh dengan kekecewaan dan kemarahan yang meluap-luap. Baskara mulai membentak Arini, menanyakan apa saja yang telah dikatakan oleh Dr. Bram di kafe tadi. Arini yang awalnya merasa takut,
Tiba-tiba merasakan sebuah kekuatan besar muncul dari dalam dirinya. Ia tidak lagi ingin menjadi istri yang lemah dan penurut. Dengan suara yang tegas dan bergetar karena emosi, Arini membalas bahwa ia sudah tahu semuanya. Ia tahu tentang pemalsuan kematian Gilang, ia tahu tentang uang asuransi miliaran rupiah itu, dan ia tahu bahwa putra mereka yang malang sedang disekap di bawah tanah seperti seekor binatang. Mendengar pengakuan Arini, wajah Baskara seketika berubah menjadi pucat pasi. Ia tidak menyangka bahwa Arini akan seberani itu untuk membongkar rahasia yang telah ia jaga rapat-rapat selama setahun penuh. Bukannya merasa bersalah, Baskara justru mencoba membenarkan tindakannya dengan alasan yang sangat picik. Ia mengatakan bahwa semua itu dilakukan demi masa depan mereka. Ia mengklaim bahwa jika ia tidak mendapatkan uang asuransi itu, mereka sekeluarga akan dibunuh oleh para penagih hutang yang kejam. Arini tertawa miris mendengar penjelasan itu. Ia bertanya kepada Baskara, masa depan seperti apa yang dibangun di atas penderitaan darah daging sendiri. Namun, Baskara sudah benar-benar kehilangan nuraninya. Ia mengatakan bahwa Arini tidak tahu apa-apa tentang kerasnya dunia bisnis dan tekanan yang ia hadapi. Baskara kemudian mengeluarkan sebuah suntikan kecil dari laci mejanya, yang berisi cairan bening yang tampak sangat mencurigakan. Arini menyadari bahwa suaminya berniat untuk membungkamnya dengan cara yang sangat kasar. Ia mencoba berteriak meminta tolong kepada Bey Lastri yang ada di kamar tamu, namun Baskara dengan cepat membekap mulut Arini dengan tangannya yang besar. Kamu sudah terlalu jauh mencampuri urusanku, Arini. Jika kamu tidak bisa bekerja sama, maka kamu harus beristirahat untuk sementara waktu agar tidak mengacaukan segalanya, bisik Baskara tepat di telinga Arini. Arini meronta-ronta dengan sisa tenaganya, ia menendang meja dan menjatuhkan beberapa vas bunga untuk menciptakan keributan. Beruntung, Bey Lastri yang mendengar suara gaduh dari ruang kerja segera berlari menuju pintu dan menggedornya dengan keras. Suara gedoran pintu dari Bey Lastri membuat konsentrasi Baskara terpecah sejenak. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Arini. Ia menyikut perut Baskara dengan keras hingga suaminya itu terhuyung ke belakang. Arini segera berlari menuju pintu dan membukanya, membiarkan Bey Lastri masuk ke dalam. Melihat situasi yang kacau, Bey Lastri langsung mengambil sebuah lampu meja yang berat dan mengarahkannya ke arah Baskara, untuk melindungi Arini. Baskara yang merasa terpojok akhirnya memilih untuk mundur. Namun ia tidak lupa mengunci pintu ruang kerja itu dari dalam setelah mendorong Arini dan Bey Lastri keluar ke lorong rumah. Arini berteriak memohon agar Baskara tidak menyakiti Gilang, namun hanya suara tawa sinis Baskara yang terdengar dari balik pintu kayu tersebut. Baskara kemudian berteriak dari dalam ruangan, mengancam akan membawa Arini ke rumah sakit jiwa jika ia berani membawa masalah ini keluar, atau melapor ke polisi. Ia sudah menyiapkan skenario bahwa Arini mengalami depresi berat, dan mulai berhalusinasi melihat anaknya yang sudah meninggal kembali lagi ke rumah. Baskara mengatakan bahwa ia memiliki bukti-bukti rekam medis palsu dari Dr. Bram yang menyatakan bahwa Arini memiliki gangguan mental sejak kematian Gilang. Ancaman itu membuat Arini merasa sangat tidak berdaya. Ia menyadari betapa rapinya Baskara menyusun rencana ini, bahkan menyiapkan jalan keluar jika suatu saat rahasianya terbongkar. Arini bersandar di dinding koridor, merasa seperti sedang melawan raksasa yang tidak mungkin dikalahkan. Bey Lastri mencoba menenangkan Arini dan mengajaknya ke dapur untuk meminum air putih. Sambil menangis, Arini menceritakan bahwa Gilang ada di bawah rumah ini, tepat di bawah kaki mereka. Bey Lastri yang memang sudah curiga sejak lama merasa sangat terpukul. Mereka berdua kemudian merencanakan sesuatu secara diam-diam. Jika mereka tidak bisa menembus ruang kerja Baskara sekarang, maka mereka harus menunggu saat Baskara tertidur atau pergi lagi. Namun, Arini merasa waktu mereka tidak banyak. Ia takut Baskara akan melakukan sesuatu yang lebih buruk pada Gilang setelah konfrontasi tadi. Ia membayangkan anaknya yang ketakutan di dalam kegelapan, mendengar teriakan orang tuanya dari atas sana. Malam itu, suasana di rumah menjadi sangat sunyi, namun kesunyian yang penuh dengan ancaman. Baskara tidak keluar dari ruang kerjanya sama sekali. Arini dan Bey Lastri berjaga di ruang tengah, tidak berani masuk ke kamar masing-masing. Arini terus memandangi jam dinding, menunggu detak tengah malam yang biasanya membawa suara Gilang. Namun kali ini, yang terdengar bukan hanya suara bisikan, "Ibu," melainkan suara tangisan yang sangat kencang dan memilukan dari arah bawah lantai dapur. Arini dan Bey Lastri saling berpandangan dengan wajah penuh ketakutan. Suara itu terdengar seperti suara anak yang sedang kesakitan atau kelaparan yang luar biasa. Arini tidak tahan lagi.
Ia mengambil sebuah kapak kecil yang biasa digunakan untuk memotong kayu di taman dan berjalan menuju dapur. Ia mulai menghantam lantai kayu dapur dengan sekuat tenaga, mencoba mencari jalan masuk lain ke ruang bawah tanah yang mungkin tidak diketahui oleh Baskara. Bei Lastri membantunya dengan menyingkirkan meja dan kursi-kursi yang menghalangi. Meskipun tangan Arini melepuh dan napasnya tersengal, ia terus menghantam lantai itu dengan penuh kemarahan. Ia tidak peduli jika Baskara mendengarnya. Ia tidak peduli jika ia dianggap gila. Yang ada di pikirannya hanyalah menyelamatkan Gilang sebelum semuanya terlambat. Di bawah lantai dapur yang mulai retak, Arini bisa merasakan udara dingin yang merayap keluar, membawa serta bau pengap yang sangat ia kenali sebagai aroma dari rahasia gelap suaminya. Hantaman kapak Arini pada lantai kayu dapur bergema ke seluruh penjuru rumah yang sunyi, menciptakan irama keputusasaan yang memilukan. Setiap serpihan kayu yang terpelanting seolah mewakili kemarahan Arini yang telah lama terpendam. Bei Lastri berdiri di sampingnya dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat memegang senter untuk menerangi area yang sedang dihancurkan Arini. Meskipun napasnya mulai tersengal dan telapak tangannya terasa panas karena lecet, Arini tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Pikirannya hanya terfokus pada tangisan lemah yang sempat ia dengar tadi. Ia yakin bahwa struktur bangunan lama ini pasti memiliki celah di bawah dapur yang terhubung dengan ruang bawah tanah, atau saluran pipa tua. Setelah perjuangan yang melelahkan selama hampir 1 jam, lantai kayu itu akhirnya jebol, menyingkap celah sempit yang mengarah ke sebuah ruang gelap di bawahnya. Aroma pengap bercampur bau obat-obatan kembali menyeruak. Namun kali ini jauh lebih tajam. Arini nyaris terjatuh karena lemas saat melihat ada cahaya remang-remang dari bawah sana. Sebelum ia sempat melompat turun, pintu dapur terbuka dengan bantingan keras. Baskara berdiri di sana dengan wajah yang tidak lagi menampakkan emosi manusia. Ia menatap lantai yang hancur dengan pandangan dingin, seolah-olah ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Baskara melangkah maju dan menarik Arini menjauh dari lubang itu dengan kekuatan yang brutal. Baskara mendorong Arini hingga terjatuh ke sudut dapur, lalu ia merebut kapak tersebut dan melemparnya jauh ke arah taman belakang. Bei Lastri mencoba menghalangi, namun Baskara hanya perlu satu dorongan untuk membuat wanita tua itu jatuh terduduk. Baskara kemudian mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan bening dan sebuah kapas. Ia tampak sangat tenang, ketenangan yang jauh lebih menakutkan daripada kemarahan manapun. Ia mengatakan bahwa Arini benar-benar sudah melampaui batas dan perilakunya malam ini akan menjadi bukti kuat bahwa istrinya memang mengalami gangguan jiwa berat. Arini berteriak sekuat tenaga, mencoba memanggil nama Gilang, berharap anaknya memberikan tanda keberadaan. Namun Baskara dengan cepat membekap mulut Arini dengan kapas yang sudah dibasahi cairan kimia berbau menyengat tersebut. Pandangan Arini seketika menjadi kabur. Tubuhnya terasa sangat berat dan seluruh tenaganya seolah tersedot habis. Sebelum kesadarannya benar-benar hilang, ia melihat Baskara menyeretnya kembali menuju kamar utama dan mengunci pintunya dari luar. Dalam keadaan setengah sadar, Arini hanya bisa meratapi nasibnya yang malang. Ia merasa gagal menjadi seorang ibu karena tidak mampu menembus tembok kebohongan suaminya. Namun, di tengah pengaruh obat bius yang mulai menguasai otaknya, Arini teringat bahwa ia sempat menyembunyikan ponselnya di dalam saku daster bagian dalam. Dengan sisa-sisa kesadaran yang sangat tipis, ia meraba sakunya dan merasakan benda keras itu masih di sana. Beberapa jam kemudian, Arini terbangun dengan kepala yang terasa sangat berat, seolah baru saja dihantam batu besar. Sinar matahari pagi mulai masuk melalui celah gorden, menandakan bahwa ia telah tertidur cukup lama. Ia mencoba menggerakkan tangannya, namun ia menyadari bahwa Baskara telah mengikat tangannya ke sandaran tempat tidur menggunakan kain sprei yang dipilin kuat. Ia menoleh ke arah meja samping tempat tidur dan menemukan sebuah surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh seseorang yang mengatasnamakan Lembaga Kesehatan Jiwa. Baskara benar-benar sudah menyiapkan segalanya untuk membuang Arini ke panti rehabilitasi hari ini juga, agar ia bisa bebas melenyapkan Gilang atau membawanya pergi tanpa gangguan. Arini tidak membuang waktu untuk menangis. Ia segera berjuang melepaskan ikatan tangannya. Dengan menggunakan giginya, ia perlahan-lahan mengendurkan simpul kain yang menjerat pergelangan tangannya. Setelah perjuangan yang sangat menyakitkan hingga kulitnya lecet dan berdarah, salah satu tangannya berhasil lepas. Ia segera merogoh ponselnya dan menyalakannya. Hal pertama yang ia lakukan bukan menelepon polisi, melainkan menggeledah kembali file cadangan dari CCTV rumah yang sempat ia salin secara otomatis ke penyimpanan awan miliknya semalam sebelum Baskara memergokinya. Di sana, ia menemukan sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar penyekapan.
Ada rekaman suara yang tertangkap oleh mikrofon tersembunyi di ruang kerja Baskara. Dalam rekaman itu, terdengar suara Baskara yang sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon. Baskara mengatakan bahwa klaim asuransi jiwa Gilang ternyata tidak bisa cair sepenuhnya karena ada keraguan dari pihak penyidik asuransi mengenai bukti kematian yang diberikan Dr. Bram. Orang di seberang telepon itu menyarankan agar Baskara benar-benar menyelesaikan urusan Gilang secara permanen agar tidak ada celah bagi asuransi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Suara Baskara terdengar ragu, namun akhirnya ia setuju dan mengatakan bahwa ia akan melakukannya dalam waktu 48 jam ke depan. Darah Arini seolah membeku. Ia kini tahu bahwa nyawa Gilang sedang berada di ujung tanduk. Baskara yang awalnya hanya ingin menyembunyikan Gilang, kini berencana untuk benar-benar membunuhnya demi uang asuransi tersebut. Arini menyadari bahwa ia tidak punya banyak waktu. Ia segera mengirimkan file rekaman tersebut dan semua bukti foto dokumen asuransi kepada Bey Lastri yang ternyata juga dikurung oleh Baskara di kamar asisten belakang. Ia berharap Bey Lastri bisa menemukan cara untuk melarikan diri dan membawa bukti itu kepada pihak berwajib. Arini kemudian mencoba mencari alat tajam di sekitar tempat tidur untuk memotong sisa ikatan kakinya. Saat Arini sedang berjuang, ia mendengar suara gaduh dari luar rumah. Ada suara beberapa orang laki-laki yang berteriak-teriak menagih hutang. Rupanya, para rentenir yang diceritakan Baskara sudah kehilangan kesabaran dan mendatangi rumah mereka. Ini adalah situasi yang sangat kacau, namun Arini melihatnya sebagai kesempatan. Baskara terdengar sangat panik di luar sana. Ia mencoba menenangkan para penagih hutang itu sambil menjanjikan uang akan segera cair dalam 1 atau 2 hari. Teriakan-teriakan kasar dan bunyi benda pecah dari arah depan rumah membuat pengawasan Baskara terhadap Arini sedikit kendor. Arini berhasil melepaskan ikatan kakinya dan merangkak menuju jendela kamar. Meskipun kamar utamanya berada di lantai 2, Arini tidak peduli. Ia melihat ada dahan pohon besar yang cukup dekat dengan balkon kamarnya. Dengan keberanian yang muncul dari rasa cinta yang luar biasa kepada anaknya, Arini memanjat keluar jendela dan melompat ke arah dahan pohon tersebut. Ia terjatuh ke atas rumput dengan posisi yang tidak sempurna, membuat kakinya terasa sangat nyeri, namun ia segera bangkit. Ia tidak lari ke arah gerbang depan yang penuh dengan rentenir, melainkan lari menuju pintu belakang yang terhubung ke ruang kerja Baskara. Ia tahu bahwa satu-satunya cara menyelamatkan Gilang adalah dengan masuk ke pintu rahasia itu saat Baskara sedang sibuk menghadapi orang-orang di depan rumah. Arini bertekad bahwa malam ini, rahasia di balik gelas yang retak ini akan pecah berkeping-keping, dan keadilan bagi Gilang akan segera ditegakkan. Arini merayap di sepanjang dinding luar rumah dengan napas yang memburu, mengabaikan rasa nyeri yang menjalar dari pergelangan kakinya yang mungkin terkilir saat melompat tadi. Di bagian depan rumah, suara teriakan para rentenir terdengar semakin beringas, diselingi bunyi kaca pecah yang memekakkan telinga. Situasi ini benar-benar kacau, namun bagi Arini, kekacauan adalah sekutu terbaiknya saat ini. Ia berhasil mencapai pintu belakang yang terhubung langsung ke ruang kerja Baskara. Dengan tangan gemetar, ia mencoba memutar gagang pintu. Keajaiban seolah berpihak padanya. Baskara rupanya lupa mengunci pintu belakang karena terlalu panik menghadapi amukan orang-orang di depan. Begitu berhasil menyelinap masuk, aroma ruangan yang akrab namun penuh dusta itu menyambutnya. Arini segera menuju rak buku besar tempat miniatur kapal pinisi itu berada. Ia menggeser miniatur tersebut dengan cepat, dan suara klik yang halus kembali terdengar. Rak buku itu bergeser, memperlihatkan lubang gelap yang menuju ke bawah tanah. Arini tidak membuang waktu. Ia menyambar sebuah senter besar dari meja kerja Baskara, dan segera menuruni anak tangga beton satu persatu. Udara di bawah sini terasa sangat berat dan dingin, seolah-olah setiap oksigen yang ada telah dicemari oleh kejahatan suaminya. Sesampainya di bawah, Arini tidak lagi menemukan pintu besi yang tertutup. Pintu itu sedikit terbuka, dan di dalamnya, ia melihat sebuah pemandangan yang menghancurkan hatinya berkeping-keping. Ruangan itu sangat sempit, hanya ada sebuah kasur tipis tanpa sprei, satu set peralatan medis, dan beberapa tabung oksigen yang sudah kosong. Di sudut kasur, seorang anak laki-laki dengan tubuh yang sangat kurus dan kulit pucat pasi sedang meringkuk ketakutan sambil menutup telinganya. Arini menjatuhkan senternya hingga denting logamnya bergema. "Gilang," bisik Arini dengan suara yang pecah oleh tangis. Anak itu menoleh perlahan, matanya yang cekung tampak tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Pertemuan itu tidak diwarnai dengan pelukan hangat yang lama, karena Gilang justru gemetar ketakutan. "Ibu, jangan ibu, nanti ibu dipukul sama bapak,"
ucap Gilang dengan suara yang sangat parau, hampir hilang. Arini memeluk tubuh anaknya yang terasa hanya tinggal tulang itu, menciumi keningnya berkali-kali sambil meminta maaf atas kelalaiannya selama setahun ini. Gilang menceritakan dengan terbata-bata bahwa selama ini ia diancam oleh Baskara. Baskara mengatakan bahwa jika Gilang keluar atau bersuara, maka ibu akan dibunuh. Itulah sebabnya Gilang hanya berani memanggil Arini saat ia merasa Baskara sudah benar-benar tertidur lelap di jam 12 malam. Itu pun hanya dengan bisikan paling pelan yang ia bisa. Arini menyadari bahwa Gilang bukan hanya disekap secara fisik, tapi juga dihancurkan secara mental. Namun, ia tidak punya waktu untuk menenangkan Gilang lebih lama. Suara langkah kaki berat terdengar menuruni tangga beton. Itu adalah Baskara. Arini segera mematikan senternya dan menarik Gilang ke balik lemari besi tempat penyimpanan obat-obatan. Jantungnya berdegup sangat kencang hingga ia merasa mual. Baskara masuk ke dalam ruangan dengan membawa sebuah tas plastik besar. Dari celah persembunyiannya, Arini melihat Baskara mengeluarkan sebuah jerigen kecil yang tercium aroma bensinnya hingga ke hidung Arini. Baskara tampak bicara sendiri. Suaranya terdengar seperti orang yang sudah kehilangan akal sehat. Maafkan aku, Gilang. Ini satu-satunya cara agar kita semua selamat. Kalau kamu tidak ada, asuransi itu akan cair dan aku bisa membayar mereka semua, gumam Baskara sambil mulai menyiramkan cairan bensin ke sudut-sudut ruangan. Arini hampir saja berteriak karena ngeri, namun ia menutup mulutnya dengan rapat sambil mendekap Gilang. Ia menyadari bahwa suaminya benar-benar berniat membakar gudang ini beserta ruang bawah tanahnya, untuk menghilangkan jejak secara total dan membuat kematian Gilang kali ini terlihat seperti kecelakaan kebakaran yang sah di mata hukum dan asuransi. Saat Baskara bersiap menyalakan korek api, Arini memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya. Ia mengambil sebuah botol oksigen kecil yang sudah kosong dan melemparkannya ke arah punggung Baskara. Serangan mendadak itu membuat Baskara terjatuh dan korek api di tangannya terpelanting ke lantai beton yang untungnya belum terkena bensin. Baskara menoleh dengan wajah penuh kebencian saat melihat Arini berdiri di sana sambil memegang sebilah gunting medis yang ia ambil dari meja. Konfrontasi di ruang sempit itu menjadi sangat brutal. Arini tidak lagi peduli pada keselamatannya. Ia menyerang Baskara dengan membabi buta demi melindungi Gilang yang terus menangis di pojokan. Terjadi pergulatan hebat di atas lantai yang licin karena bensin. Baskara yang lebih kuat berhasil menindih tubuh Arini dan mencoba mencekiknya. Namun, dalam kepanikan itu, Arini berhasil meraih kabel lampu meja yang ada di dekatnya dan melilitkannya ke leher Baskara. Di tengah perjuangan hidup dan mati tersebut, suara sirine polisi terdengar mendekat ke arah rumah mereka. Rupanya, Bei Lastri berhasil melarikan diri melalui jendela kamar asisten dan menggunakan ponsel Arini untuk mengirimkan bukti serta lokasi rumah mereka kepada kepolisian setempat. Suara sirine itu membuat Baskara terdistraksi sesaat, memberikan kesempatan bagi Arini untuk mendorong suaminya hingga kepala Baskara terbentur pinggiran tempat tidur besi dan ia jatuh pingsan. Arini segera menarik Gilang keluar dari ruangan yang sudah berbau bensin tajam itu. Meskipun kakinya terasa sangat sakit dan tubuhnya penuh memar, ia menggendong Gilang menaiki tangga rahasia menuju ruang kerja. Saat mereka sampai di atas, beberapa petugas polisi sudah mendobrak pintu depan dan berhasil mengamankan para rentenir yang beringas tadi. Arini jatuh terduduk di ruang tamu sambil tetap mendekap erat Gilang dalam pelukannya. Cahaya lampu senter polisi menerangi wajah mereka berdua yang kotor dan penuh air mata. Akhirnya, setelah setahun hidup dalam kebohongan yang menyesakkan, pintu kebenaran terbuka lebar, meskipun ia harus melewati neraka yang diciptakan oleh suaminya sendiri. Suasana di ruang tamu yang biasanya megah kini berubah menjadi medan kepanikan yang luar biasa. Beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap segera merangsek masuk. Sementara tim medis dengan tandu darurat mengikuti dari belakang. Arini masih terduduk lemas di lantai marmer yang dingin. Kedua tangannya mendekap Gilang dengan kekuatan yang seolah tak ingin ia lepaskan lagi seumur hidupnya. Gilang sendiri tampak sangat rapuh. Matanya yang sayu terus mengerjap karena silau terkena cahaya lampu senter petugas. Sebuah pemandangan memilukan dari seorang anak yang sudah setahun tidak melihat cahaya matahari yang layak. Tim medis segera mendekati mereka. Arini sempat menolak saat petugas mencoba mengambil Gilang dari pelukannya. Namun setelah diberikan pengertian bahwa Gilang butuh penanganan medis segera karena kondisi fisiknya yang sangat memprihatinkan, Arini akhirnya melonggarkan dekapannya. Ia memperhatikan dengan air mata yang terus mengalir saat putranya dipasangi masker oksigen dan diselimuti kain hangat. Bei Lastri yang sudah berada di sana bersama polisi langsung berlari memeluk Arini. Keduanya menangis dalam diam,
Sebuah tangisan syukur sekaligus kepedihan atas penderitaan panjang yang akhirnya mencapai titik balik. Di sisi lain rumah, beberapa petugas polisi keluar dari ruang kerja Baskara sambil menyeret suaminya yang sudah dalam keadaan tangan terborgol. Wajah Baskara tampak hancur, ada noda darah di keningnya akibat benturan di ruang bawah tanah tadi, namun yang lebih mengerikan adalah tatapan matanya. Tidak ada sedikit pun rasa penyesalan yang tersisa di sana. Ia menatap Arini dengan kebencian yang mendalam seolah Arini adalah pihak yang menghancurkan hidupnya, bukan sebaliknya. Saat melewati Arini, Baskara sempat meludah ke lantai dan mengumpat. Namun polisi segera mendorongnya masuk ke dalam mobil tahanan dengan kasar. Setelah Gilang dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans, Arini diminta untuk memberikan keterangan singkat di lokasi kejadian sebelum ia juga dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya. Ia menceritakan keberadaan Dr. Bram yang turut membantu skenario gila suaminya. Polisi bergerak cepat. Malam itu juga, Dr. Bram dijemput paksa di kediamannya. Ternyata, saat polisi datang, Dr. Bram sedang bersiap-siap untuk melarikan diri keluar kota. Ia tidak memberikan perlawanan dan langsung mengakui semua keterlibatannya karena rasa bersalah yang selama ini memang menghantuinya. Sesampainya di rumah sakit, Arini tidak mempedulikan luka di kakinya sendiri. Ia terus mendampingi Gilang di ruang perawatan intensif. Dokter yang menangani Gilang menjelaskan bahwa anak itu mengalami malnutrisi kronis, kekurangan vitamin D yang parah, dan trauma psikologis yang sangat mendalam. Gilang seringkali berteriak ketakutan jika ada laki-laki dewasa yang mendekat, atau jika lampu ruangan dimatikan. Hati Arini kembali hancur melihat perkembangan psikis anaknya. Ia menyadari bahwa membebaskan Gilang dari ruang bawah tanah hanyalah awal dari perjuangan panjang, untuk menyembuhkan jiwa anaknya yang telah dirusak oleh ayah kandungnya sendiri. Keesokan harinya, berita tentang kematian palsu demi asuransi meledak di berbagai media massa. Rumah mewah Arini kini dikelilingi oleh garis polisi dan menjadi pusat perhatian publik. Arini sendiri memilih untuk menutup diri dari dunia luar. Ia hanya fokus pada pemulihan Gilang. Di sela-sela waktu menjaga anaknya, Arini didatangi oleh pengacara yang ditunjuk oleh keluarganya untuk mengurus perceraian dan tuntutan hukum terhadap Baskara. Arini menegaskan bahwa ia tidak menginginkan 1 rupiah pun harta dari Baskara. Ia hanya ingin hak asuh penuh dan memastikan Baskara membusuk di penjara selama sisa hidupnya. Di tengah masa pemulihan, sebuah fakta baru terungkap dari mulut Gilang saat ia mulai bisa berbicara dengan tenang. Gilang menceritakan bahwa sebenarnya ada orang lain selain bapak yang sering datang berkunjung ke ruang bawah tanah itu. Orang itu bukan Dr. Bram, melainkan seorang wanita yang sering membawa makanan namun selalu memakai masker dan topi. Arini terkejut mendengar fakta ini. Ia mulai curiga bahwa Baskara tidak bekerja sendirian. Ia mencoba mengingat-ingat siapa wanita di lingkungan pergaulan Baskara yang mungkin terlibat. Kecurigaan Arini jatuh pada sekretaris pribadi Baskara di kantor, namun ia belum memiliki bukti yang cukup. Misteri tentang wanita bertopeng itu memberikan ketegangan baru bagi Arini. Ia merasa Gilang belum sepenuhnya aman selama kaki tangan Baskara masih berkeliaran di luar sana. Arini meminta polisi untuk memperketat penjagaan di depan kamar perawatan Gilang. Ia juga mulai meneliti kembali catatan keuangan Baskara yang sempat ia foto sebelum melarikan diri dari rumah. Ia menemukan ada aliran dana rutin setiap bulan yang dikirimkan ke sebuah rekening atas nama yang asing bagi Arini. Arini merasa ada konspirasi yang jauh lebih besar daripada sekadar hutang dan asuransi. 1 minggu berlalu, kondisi fisik Gilang mulai menunjukkan kemajuan. Ia sudah bisa duduk dan mulai mau makan meskipun dalam porsi kecil. Namun, saat Arini sedang menyuapi Gilang, sebuah amplop coklat tanpa identitas pengirim diletakkan di meja depan kamar oleh orang tak dikenal. Arini membukanya dengan waspada, dan di dalamnya terdapat foto Arini yang sedang menggendong Gilang di depan rumah sakit, dengan tanda silang merah besar di atas wajah mereka berdua. Di balik foto itu tertulis pesan singkat. Rahasia ini belum benar-benar berakhir. Jangan merasa menang dulu, Bu. Arini meremas foto itu dengan kemarahan yang membuncah. Ternyata, meskipun monster utamanya sudah di balik jeruji besi, bayang-bayang kejahatan Baskara masih terus mengintai mereka dari kegelapan. Ancaman di balik foto dengan tanda silang merah itu membuat suasana kamar rumah sakit yang tadinya mulai tenang kembali berubah menjadi mencekam. Arini meremas kertas foto tersebut hingga hancur di telapak tangannya. Ia menoleh ke arah Gilang yang sedang mencoba mewarnai buku gambar dengan jemari yang masih tampak gemetar. Ia tidak boleh menunjukkan ketakutan di depan anaknya. Dengan langkah cepat namun tetap berusaha tenang, Arini keluar dari kamar dan segera menghubungi detektif yang menangani kasus Baskara.
Ia menyerahkan bukti ancaman itu dengan harapan polisi bisa segera melacak siapa pengirimnya. Namun, rasa aman yang sempat ia rasakan kini telah menguap sepenuhnya. Penyelidikan polisi kemudian mengarah pada aliran dana yang ditemukan Arini sebelumnya. Ternyata, rekening misterius itu milik seorang wanita bernama Santi, yang tidak lain adalah mantan kekasih Baskara sebelum menikah dengan Arini. Fakta pahit lainnya terungkap bahwa selama ini Baskara tidak hanya menyembunyikan Gilang, tetapi juga memiliki kehidupan ganda dengan Santi. Selama Gilang disekap, Santilah yang sering datang ke ruang bawah tanah untuk memastikan Gilang tetap hidup, namun dengan cara yang sangat kejam, memberikan makanan sisa dan terus-menerus memberikan doktrin bahwa ibunya, Arini, sudah tidak menginginkannya lagi. Arini merasa seperti dihantam badai untuk kesekian kalinya. Pengkhianatan Baskara ternyata jauh lebih dalam dan berlapis-lapis daripada yang ia bayangkan. Arini memutuskan untuk tidak lagi berdiam diri di rumah sakit. Ia meminta izin kepada tim medis agar Gilang bisa dipindahkan ke sebuah lokasi rahasia milik keluarga besarnya yang dijaga ketat oleh pihak keamanan swasta. Selama perjalanan pemindahan, Arini terus memantau setiap kendaraan yang mengikuti ambulans mereka. Ia merasa seperti buronan di negerinya sendiri, padahal ia adalah korban. Di tempat persembunyian yang baru, sebuah rumah di kaki gunung yang sejuk, Arini mulai menata kembali sisa-sisa hidupnya. Ia tidak lagi menangis. Air matanya seolah sudah mengering dan berganti dengan naluri bertahan hidup yang sangat tajam demi melindungi Gilang. Suatu sore, Arini mendapatkan kabar dari pengacaranya bahwa Baskara mencoba melakukan upaya bunuh diri di dalam sel tahanan. Namun, Arini tidak merasa kasihan sedikit pun. Ia merasa itu hanyalah taktik Baskara untuk mendapatkan simpati atau agar bisa dipindahkan ke rumah sakit dengan pengamanan yang lebih longgar. Arini justru meminta pengacaranya untuk terus menekan polisi agar segera menangkap Santi. Wanita itu adalah kunci terakhir dari penderitaan mereka. Arini yakin bahwa Santi memegang dokumen asli asuransi yang mungkin bisa membatalkan segala klaim palsu Baskara, sehingga harta yang tersisa bisa sepenuhnya jatuh ke tangan Gilang untuk masa depannya kelak. Tanpa diduga, Santi justru menghubungi Arini terlebih dahulu melalui pesan singkat. Ia meminta bertemu di sebuah taman kota yang ramai jika Arini ingin tahu kebenaran yang sesungguhnya tentang alasan Baskara begitu membenci Gilang. Arini tahu ini bisa jadi jebakan, namun ia tidak bisa membiarkan rasa penasaran ini menghantuinya selamanya. Dengan pengawalan dua detektif berpakaian preman yang menjaga dari jarak jauh, Arini mendatangi lokasi pertemuan tersebut. Santi muncul dengan penampilan yang sangat kontras dengan bayangan Arini. Ia tampak berantakan dan penuh ketakutan, jauh dari sosok wanita penghancur rumah tangga yang ia bayangkan. Santi memberikan sebuah flash disk kepada Arini. Ia mengaku bahwa ia juga merupakan korban manipulasi Baskara. Baskara mengancam akan menyakiti anak Santi dari hubungan sebelumnya jika Santi tidak membantu menjaga Gilang. Di dalam flash disk itu, tersimpan rekaman percakapan antara Baskara dan seorang investor gelap yang mengungkap bahwa Gilang sebenarnya bukan hanya dijadikan alat asuransi, tapi juga dijadikan jaminan hutang kepada kelompok kriminal yang lebih besar. Baskara telah menggadaikan hidup anaknya sendiri untuk menutupi hutang judinya yang tak berujung. Santi menangis terseduh-seduh sambil memohon ampun kepada Arini. Ia mengaku tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah Baskara demi keselamatan anaknya sendiri. Belum sempat Arini menanggapi pengakuan Santi, sebuah mobil hitam melaju kencang ke arah mereka. Beberapa orang pria berpakaian gelap keluar dan mencoba menarik Santi masuk ke dalam mobil. Arini berteriak meminta tolong, dan detektif yang berjaga segera bertindak. Terjadi baku tembak yang singkat namun menegangkan di tengah taman. Dalam kekacauan itu, Santi berhasil diamankan oleh polisi, sementara para penculik tersebut melarikan diri. Arini berdiri mematung, menyadari bahwa musuh yang ia hadapi bukan hanya suaminya yang licik, melainkan jaringan orang-orang berbahaya yang tidak akan berhenti sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Setelah kejadian itu, Arini kembali ke tempat persembunyian Gilang dengan perasaan yang sangat berat. Ia melihat Gilang sedang tertidur lelap dengan memeluk robot mainan yang dulu ia temukan di depan pintu kamar. Arini duduk di samping tempat tidur anaknya, mengelus rambut Gilang dengan penuh kasih. Ia menyadari bahwa kebenaran yang terungkap hari ini telah membuka kotak Pandora yang lebih besar. Namun, ia tidak akan lari lagi. Arini memutuskan untuk menggunakan flash disk dari Santi sebagai senjata terakhir untuk menghancurkan seluruh jaringan yang terlibat, termasuk memastikan Baskara dan Santi mendapatkan hukuman yang setimpal. Malam itu, Arini menatap ke arah luar jendela, melihat bulan yang bersinar terang di balik pepohonan. Ia teringat kembali pada gelas yang retak di dalam judul ceritanya.
Gelas itu mungkin tidak akan pernah bisa kembali utuh, namun ia bisa memilih untuk membuang pecahannya yang tajam agar tidak lagi melukai Gilang. Ia akan membangun gelas yang baru, dengan fondasi yang lebih kuat dan tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Babak terakhir dari drama kehidupannya sudah di depan mata, dan Arini bersumpah bahwa kali ini, dialah yang akan menuliskan akhir ceritanya sendiri dengan tinta kemenangan dan kedamaian bagi sang buah hati. Persidangan terakhir yang sangat dinantikan akhirnya tiba, menjadi puncak dari segala penderitaan yang telah mengoyak kehidupan Arini dan Gilang selama setahun terakhir. Ruang sidang itu terasa sangat dingin dan menyesakkan, penuh dengan pasang mata yang ingin melihat akhir dari sandiwara kejam seorang Baskara. Arini duduk di baris depan dengan pakaian berwarna putih, melambangkan kebersihan jiwanya yang telah melewati api cobaan. Di sampingnya, Gilang duduk dengan tenang meskipun jemarinya masih sesekali meremas ujung bajunya. Kehadiran Gilang di ruang sidang adalah atas permintaannya sendiri. Ia ingin melihat sosok yang selama ini ia panggil bapak itu mempertanggungjawabkan perbuatannya, agar rasa takut yang selama ini menyekap hatinya bisa benar-benar sirna. Baskara dibawa masuk ke dalam ruangan dengan tangan terborgol dan kepala tertunduk. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan atau wajah penyayang yang selama ini ia gunakan untuk menipu dunia. Di kursi terdakwa lain, Santi juga duduk dengan wajah pucat pasi, terus-menerus menyeka air matanya. Jaksa penuntut umum membeberkan semua bukti yang telah dikumpulkan dengan susah payah, mulai dari rekaman CCTV, dokumen asuransi palsu, hingga isi flash disk yang membongkar keterlibatan jaringan kriminal dalam skandal hutang Baskara. Setiap kata yang diucapkan jaksa seolah menjadi paku yang mengunci peti mati bagi kebebasan Baskara. Saat giliran Arini memberikan kesaksian, suaranya terdengar sangat tenang namun berwibawa. Ia tidak lagi bicara dengan nada benci, melainkan dengan ketegasan seorang ibu yang telah berhasil merebut kembali dunianya. Di tengah jalannya persidangan, hakim memberikan kesempatan kepada Baskara untuk memberikan pembelaan terakhir. Bukannya meminta maaf, Baskara justru mencoba melemparkan kesalahan kepada situasi ekonomi dan pengkhianatan rekan bisnisnya. Namun, hakim segera memotong pembicaraan tersebut dengan ketukan palu yang keras. Hakim menyatakan bahwa tidak ada alasan ekonomi atau tekanan apapun di dunia ini yang bisa membenarkan penyekapan dan pemalsuan kematian anak kandung sendiri. Keputusan akhir pun dijatuhkan. Baskara divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan remisi, sementara Santi dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena keterlibatannya dalam membantu penyekapan meskipun ia juga merupakan korban ancaman. Setelah palu hakim diketukkan untuk terakhir kalinya, Arini merasakan sebuah beban yang sangat besar seolah terangkat dari bahunya. Ia segera memeluk Gilang yang kini tersenyum tipis. Sebuah senyum tulus pertama yang Arini lihat sejak setahun lalu. Mereka keluar dari ruang sidang tanpa menoleh sedikit pun ke arah Baskara yang sedang digiring petugas menuju mobil tahanan. Di luar gedung pengadilan, cahaya matahari sore yang hangat menyambut mereka, seolah-olah alam semesta sedang merayakan kemenangan keadilan. Arini menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa meskipun luka di hati mereka mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang, namun kini mereka sudah memiliki obatnya, yaitu kejujuran dan kasih sayang yang tulus. Beberapa bulan berlalu sejak persidangan itu, Arini memutuskan untuk memulai hidup baru yang benar-benar bersih. Ia menjual rumah besar yang penuh dengan kenangan pahit itu, dan mendonasikan sebagian besar uangnya ke Yayasan Perlindungan Anak. Ia dan Gilang kini tinggal di sebuah rumah kecil yang nyaman di pinggir kota, dikelilingi oleh taman bunga yang mereka tanam bersama. Gilang sudah kembali bersekolah dan mulai memiliki teman-teman baru yang tidak tahu tentang masa lalunya yang kelam. Arini juga aktif dalam kegiatan sosial, berbagi pengalaman kepada para ibu lainnya tentang pentingnya mengikuti intuisi dan tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan kebenaran bagi keluarga. Malam itu, tepat jam 12 malam, Arini sedang duduk di teras rumahnya sambil menikmati secangkir teh hangat. Ia teringat kembali bagaimana dulu setiap jam seperti ini ia selalu mendengar bisikan misterius yang menyayat hati. Namun sekarang, keheningan malam terasa begitu damai dan menyejukkan. Tidak ada lagi suara tangisan, tidak ada lagi bayangan yang menghantui. Gilang sudah tidur dengan lelap di kamarnya yang terang dan nyaman. Gelas yang dulu retak kini telah diganti dengan gelas baru yang sederhana namun kuat. Arini menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kemewahan yang dibangun di atas kebohongan, melainkan dalam ketenangan jiwa yang lahir dari keberanian menghadapi kenyataan sepahit apapun itu. Cerita ini berakhir bukan dengan dendam yang terbalaskan, melainkan dengan pemulihan jiwa yang sempurna. Arini telah memaafkan masa lalunya, namun ia tidak akan pernah melupakannya sebagai pengingat akan kekuatannya sendiri.
Ia menatap ke arah langit malam yang bertabur bintang, menyadari bahwa setiap gema yang dulu terdengar di tengah malam kini telah berganti menjadi melodi indah tentang harapan. Gilang kini tumbuh menjadi anak yang tangguh, dan Arini telah membuktikan bahwa kasih sayang seorang ibu adalah kekuatan yang paling tidak terkalahkan di dunia ini. Sisa kasih yang dulu sempat retak, kini telah menyatu kembali menjadi sebuah keutuhan yang jauh lebih indah dan berarti bagi masa depan mereka berdua. Pesan moral cerita. Keserakahan dan kebohongan mungkin bisa menyembunyikan kebenaran untuk sementara waktu, namun kekuatan cinta seorang ibu dan kejujuran akan selalu menemukan jalan untuk meruntuhkan tembok kegelapan yang paling kokoh sekalipun. Terima kasih telah mengikuti serial Gema yang Tak Pernah Padam di channel Cerita Irfa. Semoga kisah Arini dan Gilang ini memberikan inspirasi dan makna bagi kita semua. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik lainnya.